Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah pengajian malam Sabtu Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kita telah memasuki bulan Rabiul Awal. Insya Allah seminggu lagi kita akan memperingati Maulid Nabi yang mulia, Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperingati Maulid ini Insya Allah membawa keberkahan kita baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu, kajian malam ini menurut catatan saya memasuki kajian yang ke-28. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa setiap kali saya menyampaikan materi selalu saya share di grup jamaah Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, sudah saya share. Kalau belum, bisa Bapak Ibu lihat di platform digital, selalu saya upload meskipun hanya suaranya. Dan di YouTube saya memuat dari seri pertama sampai ke 28. YouTube-nya Furdan Rahmadi. Silahkan nanti di subscribe, sudah banyak. Kemudian kalau misalkan tidak bisa mengikuti YouTube, silakan bisa buka di web saya. Sudah saya upload dari materi pertama sampai terakhir ya. Web saya ada di www.ilhammu.wordpress.com, pakai WordPress ya. Silakan nanti dibuka dan harus selalu saya satukan. Kemudian malam hari ini kita akan membahas tentang wasiat. Setelah kemarin kita membahas tentang janji, sumpah, kemudian kita bahas tentang nazar. Kita akan masuk ke bagian wasiat. Saya kutipkan makna wasiat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, wasiat itu berarti pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal. Kemudian beberapa macam wasiat. Yang pertama ada yang namanya wasiat di bawah tangan. Maksudnya wasiat yang dibuat sendiri dan tidak di muka notaris. Ini menurut keterangan KBBI. Kemudian ada wasiat yang itu bisa dianggap sebagai hukum jika wasiat itu dibuat di depan notaris dan diumumkan setelah si pembuat wasiat itu meninggal, maka dia menjadi hukum yang harus dilaksanakan. Kemudian ada yang disebut wasiat rahasia, yaitu wasiat yang ditaruh dalam sampul tertutup dan disampaikan oleh notaris ketika yang memberi wasiat tadi sudah meninggal. Ini yang menurut KBBI. Kemudian kalau menurut istilah dalam fikih, wasiat adalah suatu pesan yang mengandung kebaikan yang akan dijalankan ketika seseorang yang memberi wasiat tadi sudah meninggal dunia. Kata wasiat sendiri itu berasal dari kata waso, yang berarti menyampaikan atau memberi pesan atau memberi pengampunan. Sehingga hukum wasiat itu ada yang mengatakan wajib. Seorang yang beriman ketika dia mau meninggal itu wajib memberi wasiat kepada yang akan ditinggalkan.
sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 180. Silakan dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyah lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Shadaqallahu adzim. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak mereka, kerabat mereka secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Ini dalam Al-Baqarah 180. Jadi kalau kita maksud wasiat dalam ini berarti ada pesan yang ditinggalkan orang yang mau meninggal berkaitan dengan harta benda pada umumnya. Tetapi bisa juga berkaitan dengan hal-hal yang baik. Sebagaimana ketika Yakub itu akan meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya kemudian berpesan, sepeninggalanku siapa yang akan engkau sembah wahai anak-anakku. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, maka wasiat ini juga harus kita pikirkan jika kita terutama meninggalkan harta yang banyak, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hukum waris, wasiat ini harus dilaksanakan sebelum harta warisan yang ditinggalkan itu dibagi kepada ahli warisnya. Sehingga dalam surat di Al-Quran yang menyebutkan tentang mawaris itu senantiasa ditutup dengan min ba'di wasiyatin yusi nabiha al-dain. Semua pembagian wasiat itu harus sesudah wasiat dilaksanakan dan hutang-hutangnya dibayar, baru bisa dibagi harta warisannya. Maka wasiat ini sesuatu yang mungkin penting bagi kita jika kita meninggalkan harta yang banyak. Kalau kita tidak meninggalkan harta yang banyak, maka berwasiat dengan kebaikan. Ini yang menjadi kita pertama. Berpesan kepada siapa yang akan kita tinggalkan dengan kebaikan. Itu inti dari sebuah wasiat. Bapak Ibu yang kami hormati, maka para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait dengan seseorang yang akan memberi wasiat. Di antaranya tentang hukum wasiat tadi. Dihukumi wajib jika berhubungan dengan pemenuhan hak-hak Allah. Sebagaimana tadi wasiat Yakub kepada anak-anaknya. Kita harus senantiasa mengingatkan kepada ahli waris kita. Yang pertama, jangan sampai sepeninggalan kita menyembah kepada selain Allah, karena ini termasuk hak Allah. Kalau berwasiat tentang hal ini, maka hukumnya wajib bagi setiap kita. Haqqan 'alal muttaqin, kewajiban bagi orang yang bertakwa. Yang kedua, dihukumi sunnah apabila diberikan kepada saudara yang tidak memperoleh harta dari apa yang kita tinggalkan. Bapak Ibu, kita sering misalkan dalam hukum waris itu kan ketika seseorang meninggal ada yang berhak menerima. Misalkan anak-anak kita berhak menerima. Kalau kita punya anak, maka paman itu tidak berhak menerima. Karena mahjub. Maka ketika pamannya kebetulan tidak mampu, sedangkan yang meninggal itu memiliki harta yang sangat banyak,
maka boleh dia meninggalkan wasiat supaya pamannya itu diberi bagian misalkan. Atau dia punya anak angkat misalkan, anak angkat tidak berhak mendapat warisan dalam agama kita. Tapi kebetulan mungkin kita hartanya banyak sekali dan mungkin anak kita tidak mampu atau anak kita sudah mampu, supaya kita menunjukkan rasa kasih sayangnya, diberi wasiat supaya dibagi warisannya, misalkan itu dibolehkan. Jadi kalau dalam hal ini maka dihukumkan sunnah, tidak wajib. Kemudian ada yang dihukumi haram apabila diberikan kepada sesuatu yang mengandung kemaksiatan. Jadi wasiat ini mengandung hal-hal yang menentang perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Jika berwasiat dalam hal ini maka hukumnya menjadi haram. Misalkan kalau kita berwasiat supaya anak kita jangan sampai misalkan dia punya amalan yang tidak baik. Karena kalau di Jawa sering misalkan orang mau meninggal, ternyata dia punya pegangan istilahnya. Kemudian pegangan ini diwariskan. Kalau takut ini bisa menjadi hukumnya haram karena menentang. Saya juali sesuknya aku mati, keris saya diopengi ya, perlu dikubahke, dikasih sesajen. Kalau hal itu yang dianggap tidak baik, maka kita tidak wajib menjalankannya juga. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ada yang dihukumi dengan ma'ruf jika harta yang memberi wasiat itu jumlahnya sedikit. Kalau kita tidak meninggalkan harta yang banyak, maka kata ulama hukumnya makruh untuk berwasiat. Bisa jadi wasiatnya malah menjadikan beban bagi yang ditinggalkan atau menjadi sumber kekisruhan bagi yang ditinggalkan. Maka jadi kalau hartanya banyak bisa menjadikan satu kewajiban. Kalau yang diwasiatkan satu kebaikan kepada Allah itu wajib. Kalau hartanya sedikit makruh. Bapak Ibu yang kami hormati, maka hukum wasiat ini disesuaikan dengan kondisi kita. Tapi yang wajib harus kita wasiatkan kepada ahli waris kita, yang pertama yang berkaitan dengan hak Allah. Jangan lupa sholat ya, jangan sampai kamu meninggalkan sholat, tetap teguh pada Al-Quran, misalkan gitu. Itu kewajiban kita untuk memberi wasiat sebelum kita meninggal dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, maka ada beberapa wasiat ini yang hukumnya bisa batal ketika ditinggal mati oleh yang memberi wasiat. Menurut saya Sabit, maka wasiat tersebut dapat batal apabila yang pertama, seseorang yang berwasiat menderita penyakit yang tidak waras atau gila, akalnya tidak sehat. Ketika orang berwasiat tapi dia tidak sehat akalnya, mungkin tidak sampai gila tapi sudah tidak terkontrol lagi, karena biasanya orang tua akalnya sudah mulai lupa semuanya, maka itu beberapa dikatakan tidak sah untuk berwasiat. Atau lupa ingatan yang parah, yang sudah keterlaluan dalam hal ingatannya, sehingga dikhawatirkan wasiatnya itu justru tidak menjadi kebaikan, karena wasiat kan sifatnya harus kebaikan. Yang kedua, bisa baca jika seseorang yang diberi wasiat telah meninggal sebelum seseorang yang menerima wasiat tadi. Jadi ketika yang diberi wasiat tadi, misalkan saya berwasiat kepada anak angkat saya. Nah, anak angkat saya sudah meninggal sebelum saya meninggal yang memberi wasiat, maka wasiatnya itu batal. Artinya tidak perlu kita memberikan kepada itu. Atau orang yang diberi wasiat itu sudah meninggal sebelum yang memberi wasiat meninggal. Ini menjadikan wasiatnya tidak berlaku.
Kemudian yang ketiga, bila yang diwasiatkan itu barang tertentu yang rusak sebelum diterima oleh yang diberi wasiat. Misalkan ketika saya memberi wasiat sepeda motor, lain siswa nak bapak kan sepeda motor ini jadi bahanmu ya, misalkan gitu. Tapi ternyata sebelum saya meninggal sepeda motornya sudah rusak atau sudah tidak pantas, maka itu jatuh. Atau yang diwasi wasiat sudah dijual duluan, maka wasiatnya menjadi batal. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ketika seseorang hendak berwasiat, maka perlu dilihat dulu ya syarat-syarat kita memberi wasiat. Yang pertama, orang yang memberi wasiat haruslah orang yang berakal sehat atau sudah memiliki kemampuan atau kesadaran untuk memberi wasiat tentang apa yang akan diwasiatkan tadi. Jangan sampai ketika sudah pikun, karena tanda-tanda kematian menurut saya tadi kan banyak sekali. Sudah tua, kira-kira mungkin ya saya sudah 80 tapi masih sehat betul lah. Pada saat itu bagus kalau memberi wasiat. Jangan sampai ketika sudah pikun, ketika sudah tidak punya ingatan yang baik baru membuat wasiat. Kemudian yang kedua, wasiat ini harus kalau bagusnya itu disaksikan. Karena boleh tidak disaksikan, seperti tadi diberi surat wasiat, ditulis, diserahkan ke notaris, bisa dibuka sesudah saya tidak ada misalnya. Tapi bagusnya disaksikan oleh calon ahli warisnya dan oleh yang diberi wasiat, sehingga dikuatkan dengan notaris kalau di kita. Ini akan jadi wasiat yang sangat kuat, sehingga wajib dilaksanakan, menjadi hukum yang harus dilaksanakan ketika yang meninggal itu, yang memberi wasiat tadi sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, memiliki harta yang banyak. Jangan sampai berwasiat hartanya cuma sedikit. Padahal ditunggu ahli warisnya aja kebagiannya sedikit kok tidak diwasiatkan. Itu menjadi sunnah hukumnya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian yang diberi wasiat bagaimana bersikapnya, termasuk ahli waris itu bersikap bagaimana. Maka yang pertama tadi, ketika seseorang sudah meninggal, maka jangan dibagi dulu seluruh ahli warisnya atau harta warisannya sebelum yang pertama hutang-hutangnya dilunasi. Yang kedua, wasiatnya dijalankan. Kemudian ada beberapa kesepakatan ulama, berapa banyak wasiat yang bisa dituliskan atau diwasiatkan kepada ahli waris dari sejumlah harta. Karena kalau pembagian harta kan ada berapa bagiannya. Maka beberapa ulama sepakat tidak boleh melebihi dari 1/3 harta waris. Jadi kalau saya punya warisan 3 miliar, maksimal yang diwasiatkan misalkan besok yang untuk Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemarin kata Pak Masud 1 miliar, tapi nolnya hilang 4 misalkan. Yang untuk masjid sana sekian, sisanya tolong dibagikan kepada anak yatim, gitu boleh. Baru yang 2/3-nya menjadi hak waris dari ahli warisnya. Kalau biasanya orang itu memiliki, kalau di Jawa ya sebelum meninggal sudah ditunjuk misalnya, le kowe sesuk manggon ning kono ya sing perapatan wetan perapatan gitu. Sing kowe nomor 2 kidul perapatan misalnya gitu. Boleh enggak seperti itu? Itu termasuk wasiat. Kalau dulu jangan sampai menjadikan hal yang tidak baik. Karena kadang-kadang wasiat itu bisa lebih baik daripada ketika kita meninggalkan warisan yang banyak. Sebabnya apa? Kadang-kadang kalau kita sudah meninggal, sementara ahli warisnya tuh jauh di mana-mana, kadang tidak dibagi-bagi. Nah, misalnya
ada seorang ayah meninggal, istrinya masih, anaknya masih ada 3 bulan. Kadang tidak segera dibagi ya. Karena bagian istrinya dapat, anaknya dapat semakin. Nah, tapi anak-anaknya belum bisa bagi, kadang sebelum nunggu ibunya tidak ada. Ini bisa jadi satu hal yang tidak baik. Tapi juga ada yang menjadikan wasiat itu seperti tunjukan tadi tidak baik. Di Singapura katanya pernah terjadi hal yang seperti ini sehingga Perdana Menteri waktu itu Lee Kuan Yew membuat aturan yang bagus. Jadi ada seorang pengusaha yang ketika dia itu merasa sudah tua, maka hartanya dibagi kepada seluruh anaknya. Kamu sana, sehingga dia tidak punya harta lagi karena sudah dibagi kepada anak. Maka ketika si orang tua tadi sakit, kebetulan anaknya itu tidak ada yang mau merawat. Nah, dia tidak punya biaya untuk merawat dirinya sendiri karena sudah dibagi pada anaknya dan kebetulan anaknya tidak mau tahu kepada orang tuanya, merasa sudah menjadi haknya. Nah, kemudian dibuat aturan kalau di Singapura katanya tidak boleh seperti itu. Kalau di Indonesia kan masih bisa ya, tunjukkan istilahnya. Nah, Bapak Ibu yang kita hormati, maka perlu ada kitab yang namanya Mawaris Karya, pembagian warisan. Nanti suatu ketika kita bahas secara mendetail tentang mawaris. Jadi wasiat ini termasuk hal yang menjadikan kita ini untuk wajib ya. Kalau kemarin kan kita bahas tentang janji juga termasuk hutang yang harus dibayarkan. Kemudian sumpah juga hal yang wajib kita laksanakan. Kemudian kemarin kita ada nazar, sekarang kita wasiat. Wasiat ini sesuatu yang baik kita laksanakan. Bahkan dikatakan wajib jika itu berkaitan dengan hak-hak Allah. Kemudian kalau menjadi sunnah jika kita memiliki harta yang banyak yang dikhawatirkan tadi, kalau kita sepeninggalannya itu ahli waris kita justru malah berbuat besar. Lalu menjadi sunnah jika harta kita ini tidak banyak atau sesuatu yang dibagikan itu mungkin pas-pasan gitu ya. Menjadi makruh jika hartanya sedikit kok diberi wasiat. Menjadi haram jika yang diwasiatkan itu hal-hal yang bertentangan atau melanggar atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau Bapak Ibu ingin mengecek dan membuat mana sudah saya share sumber yang saya kutip dari risalah ini atau Bapak Ibu yang kami hormati, maka hati-hati ketika kita ini sudah merasa kok sudah dekat asal kita, maka kita bisa menyusun wasiat apa yang akan kita tinggalkan. Kalau Rasulullah ketika asalnya sudah dekat, dia memberi wasiat yang sangat terkenal. Taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Jika engkau berpegang teguh kepadanya, maka engkau tidak akan sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka ini pesan Nabi yang paling baik berkaitan dengan hak-hak Allah. Itu yang diwasiatkan ketika beliau sudah merasa dekat dengan ajalnya. Maka kita mungkin bisa menyusun wasiat apa yang terbaik. Kalau Pak Soekarno bisa memberi wasiat yang bisa kita terima dengan baik, misalkan wasiat yang terkenal, raihlah cita-citamu setinggi bintang, kalaupun engkau jatuh maka engkau masih di atas awan, katanya gitu ya. Itu wasiat-wasiat orang-orang yang baik, yang terkenal dengan wasiatnya. Maka bisa kita memberikan suatu wasiat kepada anak turun kita, kebaikan yang pertama, yang berisi kebaikan. Syukur bisa
memberi wasiat berupa harta benda. Nah, maka ini yang harus kita persiapkan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan tentang wasiat. Semoga bisa menjadikan kita bersiap-siap, ya. Semoga kita diikat keluarga sebagai orang-orang yang husnul khatimah, baik di mata Allah dan juga baik di mata anak turun kita. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, karuniakanlah aku hikmah sehingga aku termasuk orang-orang yang baik. Hikmah termasuk kebijaksanaan. Salah satunya bijaksana dalam berwasiat. Demikian, bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati